Di mana perbandingan trigonometri sendiri memiliki pengertian sebagai trigonometri adalah studi pola bermakna yang mengenai hubungan antara sudut dan segitiga. Trigonometri berasal dari kata Yunani trigono yang berarti segitiga dan metri yang berarti pengukuran. Kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan penyelesaian permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari menggunakan prinsip perbandingan trigonometri. Sebelum itu, pada konsep kali ini atau materi kali ini kita harus mengingat teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga, di mana teorema ini memiliki persamaan yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita juga akan mengingat mengenai rasio atau perbandingan, di mana rasio adalah nilai banding bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal. Misalkan di sini ada sebuah penggaris yang memiliki panjang, kita misalkan 1 cm, berbanding dengan sebuah pohon, yang mana pohon ini memiliki tinggi 100 cm. Maka perbandingan penggaris dan pohon adalah 1:100. Oleh karena itu, di sini ada jika tinggi penggaris 3 cm, maka berapa tinggi pohon? Di sini didapat yaitu tinggi pohon adalah 300 cm. Alasannya karena tinggi dari penggaris ini kita lipatkan sampai didapatkan ataupun kita lipatkan menjadi 100 kali lipat dari nilai asli. Maka 3 dikali 100 yaitu 300. Begitu pula pada bayangan pada penggaris ini. Maka bayangan pohon juga adalah 100 kali lipat dari bayangan penggaris. Kita lanjut yaitu perbandingan trigonometri. Kita analisis pada gambar di sini ada anak kecil, ada remaja, dan juga orang dewasa. Di mana dari 3 gambar ini atau 3 orang ini pasti memiliki tinggi dan juga panjang bayangan yang berbeda. Karena itulah kita gunakan konsep perbandingan. Sebagai sebuah tugas, para siswa mungkin bisa menganalisis dengan mengambil data tinggi anak kecil, tinggi seorang remaja dan orang dewasa, dan juga tinggi atau panjang bayangan dari masing-masing orang ini bila membelakangi cahaya. Ke proses selanjutnya, yaitu penamaan sisi segitiga siku-siku. Sini ada 3 gambar, yaitu untuk 1 sisi depan, 2 sisi samping, dan 3 sisi miring. Sisi depan merupakan garis di depan sudut yang dicari. Misalkan bila sudutnya berada di sini, maka depannya pasti adalah tinggi. Namun bila sudutnya berada di sini, maka depannya adalah alas. Begitu pula untuk sisi samping, di mana sisi samping adalah bagian dari ataupun selalu berada di samping sudut selain sisi miring. Sisi miring pasti sudah kita ketahui yaitu sisi C bila kita dalam teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagoras berarti kuadrat ditambah B kuadrat pasti C kuadrat. Oleh karena itu sisi miring ini akan selalu tetap. Namun sisi samping dan sisi depan dapat berubah sesuai dengan sudut mana yang kita cari. Lalu langkah selanjutnya adalah satu jenis perbandingan trigonometri. Biasanya untuk mencari perbandingan trigonometri gunakan rumus tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Pada gambar ini sudutnya berada di ujung bayangan, di mana sisi sampingnya adalah bayangan dan depannya adalah tinggi dari objek. Misalnya, kegunaan perbandingan trigonometri. Di sini ada 3 gambar, di mana tadi kita menganalisis tinggi anak kecil, remaja, dan orang dewasa, dan juga panjang dari bayangan anak kecil, remaja, dan orang dewasa. Ketiga gambar di halaman sebelumnya adalah segitiga sebangun, sehingga dapat ditulis tinggi anak kecil per panjang bayangan anak kecil itu sama dengan tinggi anak remaja per panjang bayangan remaja. Atau juga sama dengan tinggi orang dewasa
per panjang bayangan orang dewasa. Penyelesaian di sini. Tinggi anak kecil tadi adalah 114. Dengan panjang bayangan itu 200. Maka tinggi remaja tadi kita sudah ketahui itu 148. Dengan panjang bayangan kita tidak diketahui, maka kita lambangkan dengan X. Di mana 148 ini kita kalikan 200 atau bisa dikali silang, di mana 114 dikali X, maka didapat 148 dikali 200 per 114, itu sama dengan 29.600 per 114, maka didapat panjang dari bayangan anak remaja adalah 259,65 cm. Manfaat perbandingan trigonometri. Ini untuk menggunakan perbandingan segitiga sebangun. Untuk cara kedua menggunakan manfaat perbandingan trigonometri. Diketahui bahwa tan yaitu 30 derajat, maka tan 30 derajat kan 0,57. Maka gunakan sudut tan sama theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Maka didapat tan 30 derajat sama dengan 148 cm per X. 57 sama dengan 148 per X. Maka didapat X adalah 259,65. Maka didapat hasil yang sama. Ini merupakan soal yang dapat dikerjakan oleh para siswa. Ada banyak soal yang dapat dikerjakan. Untuk pembuktiannya sendiri, kita dapat gunakan GeoGebra. Sebagai contoh, siswa mungkin untuk dapat lebih memahami teori trigonometri, untuk lebih memahaminya, siswa dapat mengaplikasikannya dengan GeoGebra, di mana siswa dapat membuat luncuran A bersama dengan 0, dan B merupakan luncuran B, di mana B itu bisa bergerak antara 1 sampai 10, dan juga C dapat bergerak 1 sampai 15. Lalu kita buat titik A, B, dan C, di mana titik A berada di 0,0 atau A, dan B berada di titik 0, B, di mana A-nya 0 atau X-nya berada di 0, dan B-nya akan bergerak. Sesuai dengan luncuran B, dia bergerak. Maka C juga kita buat dengan luncuran C, A. Ataupun A-nya bagian Y-nya, ia akan tetap 0, namun C-nya ia dapat bergerak sesuai dengan pergerakan luncuran C. Lalu kita buat ruas G, yaitu ruas A ke B. Lalu buat garis G, yaitu ruas antara A ke C. Lalu H merupakan ruas antara B ke C. Lalu kita buat sudut alfa dan sudut beta. Kita ketahui di sini, sudut alfa adalah 25,75686 derajat dan B 64,24314 derajat. Nah, di sini kita dapatkan tan alfa yaitu 0,488249. Dan di sini juga 4 per G itu juga sama 0,488249, yaitu 4 per G. F yaitu merupakan ruas garis antara A ke B, di mana A ke B ini merupakan sisi depan dari sudut alfa tadi. Dan di sini juga G merupakan ruas garis A ke C, di mana A ke C merupakan sisi samping dari alfa. Maka terbukti bahwa tan alfa itu sama dengan sisi depan per sisi samping. Begitu juga untuk beta di sini, di mana tan beta adalah 2,07258, itu sama dengan hasil dari G per F, di mana G merupakan sisi depan dari sudut beta, dan F merupakan sisi samping dari sudut beta.